Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan Allah berbini dan Allah bersunat. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan hadir bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Ikrami. Hadir juga bersama kami dari Buya Dr. Al-Wizar Al-Kuntui. Hadir juga kakak kelas Ambo pimpinan Pondok Pesantren Syekh Ibrahim Buya Haji Junaidi. Mudah-mudahan nanti ndak Ambo Sawi namanya bukan dek Ambo tidak hormat, tapi dek indah-indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6 tahun yang lalu awak membuat tabligh akbar di tengah malam. Masih ingat? Alhamdulillah ini masjidnya awak resmikan. Ambo tidak ikut membeli tanahnya. Ambo tidak ikut meneteskan peluk keringat membangunnya. Tapi pas giliran tanda tangannya ambo dan diminta. Tidak ada tanda tangan pejabat biar deh prasasti saja. Tidak ada tanda tangan mohon maaf ini mama. Tidak ada tanda tangan Datuk Khalifah. Tidak ada tanda tangan Imam Besar Masjid An-Nur. Dan ada tanda tangan Abdul Somad. Kehormatan untuk aku. Gubernur pun tidak ada tanda tangan. Semalam siang Pak Gubernur Abdul Wahid datang ke rumah silaturahim Idul Fitri. Beliau tiba-tiba diminta menteri bangkit ke Jakarta sore semalam, dan beliau menitipkan salam untuk masyarakat Kuntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika peluang mau jalankan, aku sampaikan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ya. Beliau memang ingin kami bawa bersama Buya Dr. Zul Ikrami ke Kuntu. Di samping silaturahim ingin menunjukkan suasana jalan dulu. Tapi walaupun beliau tidak ikut, insya Allah foto jalan dan beritanya sampai ke beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, momen awal pagi menjelang siang itu ada 2. Yang pertama adalah peresmian Masjid At-Taqwa dari Pekanbaru ke Batu Tilang. Singgah sekejap ke negeri yang tunggu. Itu bukan pantun, itu memang perjalanan. Dari Pekanbaru, nanti anak Ambo, anak Ustaz Zul Ikrami, anak Buya Al-Wizar, mereka napak tilas perjalanan ayah Buya mereka dulu. Bangkit dari Pekanbaru menuju Batu Tilang, mereka singgah ke negeri yang Kuntu. Sholat di Masjid At-Taqwa, ditengoknya ada tanda tangan, ikut tanda tangan ayah kami almarhum Abdul Somad. Peristiwanya terjadi tahun 2055. Ambo menandatanganinya 2025. 2035, 2045, 2055, 30 tahun yang akan datang. Mungkin jalan gua tak beraspal lah, berkeramik mungkin. Jadi awak jangan berpikir gini, tapi yang awak pikirkan 20-30 tahun yang akan datang. Tahun 2055, rumah nan punya bapak ibu kini mungkin sudah berpindah milik menjadi rumah orang lain. Sebab kalau awak mati, rumah awak berjual. Tahun 2055, kebun sawit bapak ibu kini mungkin sudah berpindah menjadi kebun sawit tinggal motor
yang kekal abadi adalah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Sodonan telah menyumbang membebaskan tanah, semen, kerikil, batu bata. Sodonyo dibalik Allah dengan amal jariah, insyaallah. Amin. Tadi yang mau masuk ke dalam, dari mulai ambola banyak soalnya meresmikan masjid, tapi yang pakai pukul gondang 3 kali bau. Jadi kalau ada satu peristiwa yang pertama awak alami itu ingat, insyaallah. Tanda tangan prasasti, masuk ke dalam masjid menggunting pita, ambola enggak bisa hitung berapa kali gunting pita, tapi bau di sekolah tadi enggak putih pita itu digunting. Gunting mojo. Rupanya guntingnya tumpul. Bapinjam ku gunting Ustaz Zul Ikrami. Tapi kalau enggak tumpul kan enggak ada cito. Itu menjadi kenangan, menjadi ingatan Bapak Ibu. Akhirnya hidup iko hanyalah sepotong kenangan. Kenangan apa yang Ustaz alami di kenegerian Kuntu iko? Oh, banyak sekali. Ambo diundang di kenegerian Kuntu 2000 seboleh. Waktu pengajiannya awak gue di pasar. Pengajian di masjid biasa, pengajian di gedung olahraga biasa, tapi pengajian di pasar itu di kenegerian. Jadi kalau ada orang menyebut pasar adalah tempat yang paling jahat, banyak setan, banyak maksiat, pasar uang lain, pasar kenegerian Kuntu tompek pengajian. Mudah-mudahan ke depan tradisi kok terus syukuran kenegerian Kuntu malam-malam dibuat pengajian di pasar, tanah lapang sepak bola dibuat pengajian tablik akbar, dibangunkan masjid, pembebasan tanah. Ternyata tanah kebun sawit awak yang sejauh mata memandang, tanah kebun gotah awak yang katanya 7 keturunan, ternyata itu hanya tinggal kenangan. Tanah yang kekal abadi tetaplah tinggal tanah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjidlah selesai, tapi jangan kecewa, jangan berkecil hati. Bagi yang belum menyumbang, tadi waktu di jalan akan masuk, saya tetap ambil dengar bahwa masjid masih ada utang. Jadi tetap datang ke pengurus masjid, apa yang bisa diberikan. Ibu-ibu kalau susah, mana tahu tidak bawa dompet, panitia tetap menerima cincin, dolang, lantai, masukkan ke kotak. Biasanya mau kalau tausiah, tabligh akbar, pondok pesantren, masjid, itu biasanya langsung tim penggalangan dana membawa kotak-kotak. Salamullah ala
sejiwa itu langsung connect-nya bang. Apa nama grup hadroh kau? Hah? Asyauki. Syauki artinya kerinduan. Uang yang rindu kepada salawat juga, tapi kota itu diisi juga. Asyauki artinya kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada, bil khusus yang ada di bumi Lancang Kuning, Kabupaten Kampar, yang akan menikahkan anak, walimah, nikah, pindah rumah, jangan lupa undang grup Hadroh Asyauki. Hubungi nomor kontak berikut. Nah, masalah aku royalti nanti kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita. Duit yang dibolikan ke makanan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Duit yang dibolikan ke pakaian lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang awak sedekahkan untuk Masjid At-Taqwa, itulah bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang diwakafkan bekal hari esok. Boleh untuk update status besok pagi. Tuliskan di Facebook, di Instagram, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Ambo makan sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 ton. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 1 kilo. Ambo walaupun kui untuk iko lah membusukkan ompek ton 800 kilo. Setahun 1 kilo. Umur ambo kau terbuka pula aku. Lahir semang oleh 7 triliun. Ikolah 2025. Umur 48 tahun. Masalah umur kau bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Ya, suasonya 28. Umur 48 tahun. Amboko kini jelitan. Jelita itu jelang 50 tahun. Umur 48 tahun. Ompek ton 800 kilo. Kalau awak ambil, maaf nenek mama alim ulama jadi pandai datuk melipat. Kalau tai kambing awak ambil, awak siapkan ke bunga, insya Allah esok hijau cantikmu. Tapi kalau yang ompek ton 800 kilo tadi awak siapkan, mati bunga. Saking kena adanya manfaat manusia. Nanti makan busuk, nanti pakai sodonya lapuk. Ibu yang punya baju ayo 3 lemari, itu kalau awak mati tinggal dibuat uang kain lap. Anak awak pun tak mau makainya. Anak-anak gaji awak dibuatkan baju itu jadul lah, ketinggalan zaman. Tapi yang awak sedekahkan 1.000-2.000, itulah yang dibolikan ke 2-3 saksmen, dibangunkan ke gua. Tadi ambo tengok Masjid At-Taqwa ke Negerian Kuntu, karpetnya cantik, bukan main. Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam sejuk, tenang, karpetnya tebal. Ambo pernah juga sembahyang di salah satu masjid, masuk ke dalam, toga ambo di karpet tuh hilang jari ambo, tenggolam dalam karpet. Cantik masjid ini, hebat karpet. Tidak lama datang pengurus berbisik ke telinga. Mohon maaf Pak Ustaz, karpet masih hitam. Tapi Masjid At-Taqwa sampai kini tidak ada satupun pengurus panitia yang datang membisikkan ke telinga, tolong nanti penggalangan dana. Tidak ada. Tolong nanti kau masih tutang. Tidak ada. Tidak ada membisik-bisik kamu. Iko yang aku sampaikan iko murni dari kesadaran lubuk hati yang paling dalam, ingin menyelamatkan awak sodonya supaya awak mendapat amal jariah. Alam masih terkembang, bumi belum berguncang, awak masih sehat walafiat, masih ada nyawa terkandung dalam badan, nafas masih berhembus dan jantung masih berdetak. Yo, awak masih sehat kini. Tapi begitu awak mati,
maka sodo yang menjadi milik awak berpindah menjadi milik orang lain dan punya awak hanya yang ada di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Masjid At-Taqwa itu tetap tegak berdiri sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun siapa yang akan memakmurkan Masjid At-Taqwa, ambo indah ragu seketek pun. Nanti siapa yang akan jadi khotibnya, siapa akan jadi imamnya, siapa akan jadi jamaahnya. Tadi kami begitu datang langsung disambut di anak ketek-ketek. Begitu tadi kami masuk, Ustaz Somad tolong buka kaca jendela pintu mobil. Kenapa? Anak ketek ingin melambaikan tangan. Begitu aku buka, aku lambaikan. Yang melambaikan anak gaji pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambo menengok anak-anak ketek dan melambaikan tangan tadi bukan sedang menengok anak SD. Ambo sedang menengok ikolah yang akan memakmurkan masjid, menjadi kades, menjadi kadus, menjadi RT, menjadi anggota dewan, menjadi polisi, menjadi tentara. Anak ketek yang awak biasakan kini, yang sedang lari-lari, yang sedang membawa bendera, yang sedang melumpet-lumpet, mereka inilah yang awak didik, awak jago. Mereka inilah yang akan mengisi masjid itu sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika Syekh Aidarus datang ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, nampaknya ada anak ketek, lalu diusapnya kepala anak ketek, lalunya sorot ikut akan menjadi uang besar sekolah ke Mesir. Apakah saat itu ada uang di Iko yang akan memprediksikan bahwa anak Iko akan LC di Mesir, akan doktor di Sudan, akan menjadi imam besar Masjid An-Nur? Tidak ada. 30 tahun yang lalu ini terjadi. Inyo menjadi imam besar Masjid Raya An-Nur Kokambal. Jadi yang mau, kalau mau jadi khotib mesti minta jual ke beliau. Bapak Ibu bangga enggak menjadi uang kuntu dan imam awak ini dan dosen UIN awak ini adalah anak-anak yang 30 tahun yang lalu anak-anak ketek di kuntu. Tapi kami ikut masa lalu sudah berlalu, sedangkan yang masa depan ikolah anak-anak ketek yang ada ini. Yang lalu sudah diselamatkan oleh ayah awak, oleh amak awak, tapi anak-anak awak kini tanggung jawab awak lebih besar Bapak Ibu. Maka masjid yang sudah cantik jangan sampai malam kosong. Maghrib ke Isya mesti ada nan mengajar mengaji di dalam. Alif di A, alif di bawah I, alif depan U. Nan tahu batilah tuh. Atau anak ini nggak baca pakai kaidah Baghdadiyah lagi. Bonan mengaji model bentuk itu. Dua dia tean, alif dua di bawah, alif dua depan pun. Lah mulai titik suara. Anak-anak kini tidak pakai itu lagi sebab mereka tidak pakai kaidah Baghdadiyah. Mereka sudah pakai metode ikro, AAA, bataba, batata, basaba. Apa maknanya? Bahwa dunia berganti, musim berubah. Zaman dulu malam uang ke masjid sebab di rumah yang ada cuma satu TVRI. Waktu itu TV masih berkaki sebelum konai amputasi. Ini TV lah tersangkut di dinding. Lah TV sebab ingat ikut dia lakui. Tapi channelnya makin banyak. Dulu TV-nya godang, acaranya satu TVRI. Tapi kini TV-nya ketek, channelnya macam-macam. Dari mulai Instagram masuk ke TikTok. TikTok itu isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu, malumpet-lumpet. Anak-anak sekarang sudah dirusak oleh internet. Ada kawan ambo alumni Mesir jadi guru di Pekambau. Diadakan razia handphone. Anak-anak handphone tidak boleh, razia, ditangkuklah handphone anak-anak, tangkuk. Akhirnya dipanggil orang tua. Bapak mesti datang. Bapak tidak bisa tiba ke sekolah
Kalau bapak tidak bisa, ibunya datang. Dipanggil ibunya, Bu, ini anak ibu sudah rusak. Kami sudah buka handphonenya, isinya macam-macam. Anak ibu ini mesti dididik dengan baik. Anak ibu ini kurang ajar. Anak ibu ini tidak dapat pendidikan. Setelah kawan ambo memberi nasihat, ibunya pun bercakap. Apa kata ibunya? Mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Jadi bukan cuma kenakalan anak-anak, tapi juga kenakalan bapak-bapak. Tapi kok tidak ada di kuntu kok bapak-bapaknya, ibu-ibunya baik-baik semua. Amin ya Rabbal. Dan bunyi aminnya ragu nampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain menyelamatkan anak awak, mesti balik ke masjid. Dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, padam. Mesti mengaji ke masjid. Bapak ibu setuju atau tak setuju? Awak mesti iuran untuk menggaji guru mengaji. Zaman ambo ketek di kampung, guru mengaji tidak dibayar pakai duit, dikasih boeh satu kali, pakai minyak lampu. Sebab mengaji pakai obor. Jam-jam 6 sore awak lah membawa obor pergi ke Suau. Balik dari Suau kaji tidak dapat, bulu hidung hitam. Guru datang membawa rotan bola kompet, awak dipukul. Kawan tu di belakangnya waktu dipukul pakai rotan kue Suau, lompat, rupanya upih pinah bilang. Sekarang kenangan-kenangan itu sudah tidak ada lagi. Menurut bapak ibu, tradisi mengaji ke Suau masih perlu diteruskan atau tidak? Perlu kita teruskan, karena inilah basic pendidikan awal. Kalau kami dulu sampai hari ini dijaga Allah, bisa mengaji, dijaga Allah iman dan Islam, itu karena pendidikan orang tua yang tegas. Ambo kalau berceramah memang suara ambo keras, tapi hati yang kokoh bapak ibu lebih lembut daripada suara. Ambo menengok anak ambo mengintip handphone ulang. Malam tadi ambo tengok, datang tamu ke rumah, anak ambo mengintip handphone ulang. Sebab emaknya tidak membawanya handphone. Asu-asu nak ambo pada umatnya, karenanya yang lebih tahu. Sayang kita kasihkan handphone, tapi sesungguhnya memberikan handphone itu menghancurkan isi kepala. Jadi kalau ditanya masalah sayang, ambo sayang. Ditanya masalah sedih, ambo sedih. Ambo boli TV. Oh iya, ambo bertemu, ambo boli TV. Kata wang rumah, kata bini ambo, kata mak anak ambo, Iko kalau anak awak menonton TV utaknya usah. Jadi jangan apa, TV ko awak simpan ke gudang sampai kini TV itu tidak ini. Ambo pun tidak bisa nonton TV. Tapi demi pendidikan anak awak, TV tidak boleh, handphone tidak boleh, bunyikan murattal Quran, doakan supaya ambo bisa istiqomah mendidik anak-anakmu. Amin. Anaknya insya Allah bisa diatur. Cuma awak yang ibu hati. Dulu masuk ketek, satu kampung TV-nya satu. Orang ramai-ramai berduyun-duyun. Kini di satu rumah TV-nya 5. Zaman dulu satu rumah TV-nya satu. Berkelahi antara bapak-bapak dan ibu-ibu gara-gara rebutan remote. Laki nak nonton bola, bini nak menonton film hantu. Akhirnya sekarang tidak berkelahi lagi, sebab masing-masing sudah punya TV masing-masing. Anak satu TV, bapak satu TV, ibu satu TV. Tidak lagi ada bicara, tidak ada lagi nasihat, la salam wala kalam. Tidak ada obat. Mesti kembali ke dalam masjid, mesti mengaji lagi, mesti sholat berjamaah. Maghrib ke isya stop, datang ke masjid. Ibunya ke masjid. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang memakmurkan masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ambo sujud tadi itu akan bersaksi pada hari kiamat bahwa kening engkau sudah pernah ditempelkan ke lantai.
Itulah maka kalau awak tengok orang tua awak, ulama-ulama awak selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berpindah topik. Masjidil Haram berpindah topik. Masjid Nabawi berpindah topik. Kenapa pindah topik? Semakin banyak topik sujud, semakin banyak topik-topik bersaksi di hadapan Allah. Ambo dikuntu kau bapa masjid yang pernah ambo pakai sok topeng menempelkan kening ke lantai. Masjid di dalam, masjid di jalan, masjid at-taqwa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut kami kunci, tangan kami buat bercakap, kaki kami jadikan bersaksi. Waktu itu mulut, lidah berbicara. Ini kalau ada orang salah, inya tidak pandai bercakap, cukup inya bayar pengacara untuk membela lidah tak bertulang. Tapi nanti sampai masanya mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mengatakan, tangan ikolah yang lecet ikut gotong royong, tangan ikolah yang menyumbang membolehkan batu kil, tangan iko yang membebaskan tanah, tangan iko yang membuat gotong royong panitia peresmian masjid, dan kemudian kakilah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bapak menolong ibu, ibu menolong bapak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung, saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi, ibu lari dari anak. Ibu yang kandung anak 9 bulan 10 hari lari dari anak. Wa abi, ayah, bapak pun lari dari anak. Wa sahibatihi, lari dari istri, istri lari dari suami. Wa bani, anak-anak semuanya meninggalkan orang tua. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu kita sibuk mengurus urusan masing-masing. Tak ada yang bisa menolong. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masjid sudah tegak berdiri, imamnya, khatibnya, jamaahnya sudah disiapkan. Tinggal lagi kita jaga istiqomah. Al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Adapun acara sebulan sekali, 2 bulan sekali, tabligh akbar, tak usah diragukan lagi. Karena buya-buya awak, ustaz-ustaz awak, buya-buya godang awak di Riau, di Pekambau, itu datang dari negeri Syekh Burhanuddin, datang dari negeri Kuntu ini, maka tak usah diragukan. Tinggal kontak Buya Dr. Zulkifli, minta siapa ustaz yang ingin bapak ibu undang, tinggal telepon. Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kajiannya 3, wajib di masjid awak kajiannya 3, seminim-minim ada 3. Nampak tamu kajian akidah, wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu di pesantren-pesantren, dari mulai pesantren Darussalam, pesantren Syekh Burhanuddin, itu yang dikaji adalah wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi yang binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, kajian akidah. Dan kedua kajian fikih. Fikih awak bermazhab Syafi'i. Dan ketiga kajian tasawuf. Kajian tasawuf awak adalah tasawuf Sunni. Tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bisa seminggu sekali, sekali akidah, sekali fikih, sekali akhlak, alhamdulillah. Tidak bisa sebulan sekali pun jadilah. Ibu-ibu mesti ada kajian khusus ibu-ibu. Kalau di Tompe Ambo, Jalan Kamboja yang panjang, kajian ibu-ibu khusus sore Jumat wirid Yasin. Iko ibu-ibu di Kuntu masih ada wirid Yasin? Hari apa? Hari Jumat. Di Tompe Ambo hari Jumat. Habis Jumat.
sembahyang asar berjamaah di Masjid At-Taqwa. Habis asar membaca Yasin, takbir, tahlil. Yasin, habis Yasin Qulhuwallah 2 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Terus sudah itu Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Kenapa ayat-ayat itu dipilih oleh ulama? Ini tahlil ini tidak ada dasarnya. Iko dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 30 hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada sahabat Nabi sembahyang malam dari isya sampai subuh, ayatnya tidak berganti-ganti. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat ketiga qul huwallah, rakaat keempat qul huwallah, rakaat kelima qul huwallah. Namanya Qatadah. Dipanggil lain. Apa ayat yang mau baca? Qul huwallah. Rakaat kedua qul huwallah sampai subuh qul huwallah. Ya Rasulullah, engkau membaca qul huwallah kau tidak berganti-ganti ayatnya. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali sama dengan sekhatam Al-Quran. Itulah maka baca qul huwallah 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu baca Al-Falaq dengan An-Nas seboleh ayat. Kenapa awak baca seboleh ayat? Sebab datang labid orang Yahudi menyihir Nabi, mencuri rambut Nabi, diikat dalam seboleh simpul tali. Maka seboleh simpul tali ikut terbuka berkat seboleh ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sesudah itu membaca pangkal Al-Baqarah. Siapa nak membaca pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, membaca ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati 3 ayat sampai habis, lakafa, maka cukuplah amalan, dicukupkan Allah baginya. Siapa yang membaca di rumah, dijaga Allah rumah itu dari setan, hantu, nyiblorok, sendiri-bolok, mak lampir, suster ngesot, dari hantu segala hantu. Maka Allah menjaga Allah. Lalu kemudian kenapa dibaca ayat kursi? Sebab ayat kursi dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Itulah kenapa bacaan-bacaan itu awak baca. Ada wirid Yasin, tidak ada wirid Yasin, tetap awak baca. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah sekali. Ada orang mati, tidak ada orang mati, tetap awak baca. Ada acara kenduri, tidak ada acara kenduri, tetap awak baca. Sebab apa? Sebab itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalau ada orang mati, awak hadiahkan pahalanya. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, ayat kursi kepada almarhum fulan bin fulan. Jadi bacaan-bacaan itu adalah sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau tekankan itu? Sebab orang menonton di TV menyabui, itu bukan sunnah. Yang nonton di internet menyabui, itu bukan sunnah. Yang datang ustaz-ustaz dari Pekanbaru, dari Jakarta, ceramah ke kampung mengatakan, itu bukan sunnah. Padahal itu adalah sunnah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu yang sudah ada wirid Yasin, habis baca Yasin, baca tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la
ilaha illallah. Selesai tahlil, lalu kemudian pengajian. Ambo sarankan ompek kali dalam sebulan, ompek Jumat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jangan sampai anak awak balik sekolah bertanya, mak, tadi guru ada bertanya, non mati jumpa kop apa namanya? Non mati jumpa dengan kop, kopnya lain, sebabnya nonnya lah mati. Pabelikum. Ambo di masjid di pengajian Az-Zahra ke rumah ambo, yang ambo sampaikan itu bukan ceramah ambo, yang ambo sampaikan ialah ambo gue. Ompek kali pengajian ibu-ibu, ompek kali pengajian bapak-bapak. Pengajian bapak-bapak ambo gue ompek kali setiap Rabu subuh. Pengajian ibu-ibu ompek kali setiap habis asar hari Jumat. Nama penceramahnya Ustadz Hanafi, Ustadz Al-Nofiandri, Ustadz Zul Ikromi, Ustadz Abdul Somad. Tujuannya supaya apa? Supaya jamaah mengaji. Tidak ada halangan lagi masyarakat tidak nyaman mengaji karena masjidnya sudah bagus, karpetnya sudah tebal, dan di dalamnya tadi sejuk sebab AC-nya hidup. Kalau AC-nya mati ya, awak sama-sama iuran. Di tempat apa pengajian tidak pakai seragam? Kenapa kamu tidak setuju pakai seragam? Sebab di beberapa wirid yasin ibu-ibu tidak datang ke pengajian malu sebab seragamnya belum lunas kredit. Jangan gara-gara seragam awak tak mengaji. Ibu-ibu silakan datang mengaji. Di tempat apa tidak ada iuran. Jangan sampai uang sogar datang pengaji terkendala di iuran. Gue kena jaga dosa. Yang kaya memboi, nanda kaya memboi. Siapa yang mau silakan kasih. Yang penting mengaji. Rezeki datang dari Allah. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Masjid sudah terbangun, anak-anak sudah siap. Pengajian malam lah ada, pengajian bapak-bapak sudah, pengajian ibu-ibu sudah. Siapkah sudah kita masuk surga? Belum. Kenapa? Karena dosa kepada Allah insya Allah sudah lepas di bulan Ramadan kemarin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang lopeh dari neraka, termasuk orang yang selamat dari neraka jahanam berkat bulan Ramadan kemarin insya Allah. Amin. Tapi dosa kepada manusia tidak bisa dengan istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, tidak bisa menangi di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan dosa ambo pada nenek mama, dosa ambo pada Datuk Khalifah, dosa ambo pada tetangga. Tidak bisa. Dosa kepada manusia mesti minta maaf. Itulah maka acara yang kedua itu adalah acara halal bihalal. Ambo sekolah di Mesir. Sesudah di Mesir, di Maroko, habis di Maroko, di Sudan, di Mesir tidak ada halal bihalal, di Maroko tidak ada halal bihalal, di Sudan pun tidak ada halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab yang uang Arab pun tidak paham. Halal bihalal. Apa arti halal bihalal itu? Halal artinya lepas dari ikatan-ikatan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan. Lepaskan ikatan-ikatan. Selama itu mungkin ada ikatan-ikatan, simpulan-simpulan dalam hati ya Bu. Maka dengan datangnya Bu ke negeri yang Kuntilanak, kalau orang ini namanya plong itu tidak ada sangkutan lain. Selesai kok. Sama macam Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah membeli jilbab. Panjang umur dan badan, mudah-mudahan awak bisa pergi umroh ke Mekah. Amin. Sampai di Mekah awak pergi duit 5-10 rial, awak ambil tudung. Apa kata orang Arab? Halal, halal. Halal, 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 halal. Maksudnya
jilbab iku anggo ape halal, piti sambo wa ambil halal. Lope tidak ada ikatan lagi halal. Jadi mana halal di halal adalah mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, melopehkan yang terikat, menghilangkan segala kendala-kendala. Mudah-mudahan selesai halal di halal, laki kesaki, teike yang kusut-kusut, selesai halal di halal itu kita semuanya dalam keadaan bersih, plong, kita semuanya tak ada lagi sangkutan. Antau nenek mama dengan anak kemanakan, antau datuk khalifah dengan jamaah, antau buya dengan ustaz, antau wali murid dengan pondok pesantren, antau jamaah dengan sodonya tetangga jiran kawan sahabat. Selesai halal di halal itu, bersihlah segala sangkutan-sangkutan di hati kita. Amin. Alamin. Selama mau bertausiah di internet, di YouTube, Bapak Ibu selalu mengambilkan paket 2 miliar. Memaafkan silap salah ambo. Saya tidak mau minta maaf, Pak. Kenapa tidak mau minta maaf? Saya sudah buka Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf sampai ke An-Nas. Tidak ada ayat menyuruh minta maaf. Maka saya tidak mau minta maaf. Oh, jadi kalau tidak ada di Quran, Pak tidak mau. Enggak. Kalau gitu nanti wa'am zuhur tidak usah sholat sampai rakaat. Aduh, kalau di Quran zuhur sampai rakaat. Jika malam wa'am sholat maghrib tidak usah wik 3 rakaat. Aduh, kalau di Quran cuma wik 3 rakaat, 2 bunyi, tidak bunyi. Sholat isya sampai rakaat 2 bunyi, 2 tidak bunyi. Mana ada dalam Quran? Al-Quran menjolehkan secara umum, sedangkan penjoleh penjelasan detailnya ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang minta maaf, Nabi minta maaf. Nabi naik kata ibar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatulahu zahran, waktu aku memukul cambuk ke kudo, ada orang di balik kudo dan konai belakang. Akhirnya aku minta maaf kata Nabi. Hadza zahri falyastaqim minhu. Iko pundak ambo, silakan balik. Kata sahabat, kami sudah memaafkan engkau ya Rasulullah. Man kuntu syakartu lahu irwan, waktu ambo bercakap, lidah ambo mungkin menyinggung perasaannya. Hadza irdi, iko harga diri Muhammad. Falyastaqim minhu, silakan balas. Hukumnya sakit kedua. Yang pertama sakit pada badan, dicambuk. Yang kedua sakit pada hati, lidah. Galah patah boleh disambung, kacau kocak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka dan sakit hati, kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung balik meninggal. Kena lila cikon. Meninggal itu ada sakit hati, memang adalah ibu. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketiga kata Nabi, siapa yang utang ado ambo pinjam duitnya, maka saat itu taubat sahabat Nabi. Apa katanya? Inna laka alayya 3 dirham. Engkau punya utang 3 dirham. Waktu itu mata duit 2 dinar, omeh, dirham, perak. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada sahabat namanya Fadl bin Abbas, saudara sepupu Nabi, ayah Nabi sama ayahnya dibalik. Kata Nabi kepada Fadl, idfa' ya Fadl, tolong bayarkan wahai Fadl. Jadi ada 3 awak. Yang pertama sakit pada, yang kedua sakit pada hati, yang ketiga hutang piutang dan lah jatuh tempo. Tapi kalau mau tengok dari wajah jamaah itu senyumnya, nampaknya jamaah di Kuntuku tidak ada hutang. Amin. Dari mana datang senyumnya loh? Uang kalau banyak utang senyumnya itu tertahan. Nah, itu loh. Mudah-mudahan yang masih ada utang, mudah-mudahan copet lunas. Ya lah. Lupa nak konang le. Jangan lupa nak konang. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh.
punya tempo bayarkan. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat sembahyang, bukan ayat puasa, tapi ayat Al-Baqarah 2382, satu halaman penuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjadi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktuhu, tulis elok-elok. Yang bainakum katibun bil adli, panggil ulang penulis yang adil. Wastashidu shahidain min rijalikum, panggil dua orang saksi. Illa yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, farajulun seorang laki-laki, wa imra'atani, dua orang perempuan. Sampai sedetail itu. Sholat tak ada detail dalam Quran, puasa tak ada detail dalam Quran, tapi tentang masalah hutang-hutang. Supaya apa? Supaya awak jangan bermusuhan dan berkelahi. Aku bertamu rumah di Bandung, di Bogor, Jawa Barat. Tertulis di muka rumah, memberikan pinjaman menambah musuh. Rumah orang di Bogor, tertulis di komisi, memberi pinjaman menambah musuh. Itu boleh di buku tulisan di Instagram yang followernya 9 juta. Maksudnya belum boleh. Di komen di bawah, memberikan pinjaman menambah musuh. Di bawah komen, betul Ustaz, betul, setuju. Potong bersama sama kawan. Katanya Ustaz Somad, jangan memberikan pinjaman. Kenapa? Duit hilang, kawan hilang. Jangan memberikan pinjaman. Kenapa? Duit hilang, kawan pun hilang. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Jangan dipukul rata. Sebab dalam Islam memberikan pinjaman itu boleh kalau orangnya amanah, kalau orangnya baik, tolong menolong. Tapi kalau berkhianat, tidak ada kadaba, kalau bercito dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat, menjadi orang munafik. Mudah-mudahan Allah bagikan ke Ambo, ke Bapak Ibu semua dibukakan pintu rezeki, sehingga kita bisa membayar semua dengan baik, sehingga kita tidak ada sangkutan-sangkutan pada pilihan. Gara-gara pinjaman hubungan menjadi rusak, gara-gara hutang piutang tidak mau datang ke masjid. Wah, nomor terima datang ke masjid. Aku sebetulnya ingin ke masjid, tapi dia menengok poinnya ingin hutang. Berapa tangan yang dihalal dan sama datang presiden masjid atas mana harus dibuang. Aku lagi ibu. Tapi begitu aku tengok bukunya di panduan ngamuk di tempat acara itu terpagi, tetap sama elok balik. Pengajian jadi rusak, sholat berjamaah jadi rusak. Gara-gara apa? Gara-gara masalah kemanusiaan. Hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mamin muslimin yudni mudarbat. Kalau ada orang buat dosa, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usolli sunat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, thumma yastaghfirullah, sesuai dengan istighfar minta ampun kepada Allah, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, illa ghafarallahu lahu, diampunkan Allah. Tapi kepada jiran, kepada tetangga, awak mesti datang di rumah. Ambo hari lalu di Jawa Timur, di Jombang, abi dari yang sekali di Muawiya Jumat, Ambo pergi ke Medan, ziarah ke makam almarhumah Ambo. Sesudah itu malam bawa balik rumah, Abah ulang meniru tamu-tamu di rumah. Belum lagi singgah-singgah ke kawan-kawan ke jamaah tua dan mama alim ulama di pantai. Maka acara yang paling elok adalah acara bentuk ikut awak gue di masjid, sekali halal lebih halal, dan rumah-rumah penting juga. Tapi nak tolong rumah dek banyak dan susah payah,
dibuat acara bontok iko, dibuat di halaman masjid, dibuat acara pengajian, awak pun bermaaf-maafan, insya Allah lepaslah segala dosa-dosa awak. Balik dari acara halal bihalal iko, lopeh dosa kepada Allah, lopeh pula dosa kepada manusia, insya Allah. Amin. Kita minta maaf. Kita minta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dua acara awak siang itu. Acara yang pertama peresmian masjid telah selesai, acara yang kedua halal bihalal. Inti daripada acara halal bihalal itu hanyalah dua, meminta maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan awak sodonan hadir punya kelapangan hati untuk minta maaf. Minta maaf tidak hina, minta maaf tidak rendah, minta maaf. Ustaz Abdul Somad yang hari ini diletakkan di atas pentas bersama nenek mama alim ulama. Di atas karpet dimuliakan dengan menandatangan, dimuliakan dengan prasasti, dimuliakan dengan masuk ke masjid menggunting pita. Tapi di pandangan Allah belum tentu Abdul Somad lebih mulia. Boleh jadi nanti belakang nanti dapat tenda, nanti dapat karpet, dan duduk di lantai lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul. Inna Allah la yanzuru ila ajsami. Allah menengok badan kita. Kalau nanti tengok Allah badan, gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum, Allah tidak menengok muka. Kalau nanti tengok muka, orang barat lebih dulu masuk surga, orang Korea lebih dulu masuk surga. Awak kalau sebulan pakai skincare, bau muka. Ya. Walakin yang zuru ila qulubikum, yang ditengok Allah hati kamu. Yaumala yang ba'umatun, hari itu tidak ada gulaman harta wala manun anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang mengajak Allah dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari logi, bersih dari busuk hati, bersih dari dendam kesuman, bersih dari akhirnya bersihlah kita di hadapan Allah dan bersih bersama manusia. Akhirnya aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, sehingga PAPP Sholat Hijrah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihan amal. Aku ucapkan selamat atas peresmian Masjid At-Taqwa Kedegrian Bentuk, dan selamat kita sudah bermaaf-maafan. Mudah-mudahan silaturahim awak tetap berlanjut sampai sebagaimana Allah kumpulkan awak di Kedegrian Bentuk di bulan mulia, bulan Syawal, dikumpulkan Allah awak sekali lagi di surga Jannatul Firdaus, insyaallah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bersama wali-wali Allah, bersama Syekh Burhanuddin, bersama sahabat-sahabat Amnu dari Kuntu, Buya Dr. Zohar Arifin, bersama uang-uang baik, bersama buya-buya, bersama alim ulama, bersama nenek mama jadi pandai. Akhirnya aku ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Acara Untuk menangkap di Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.